Salam Patriot bersama Chandra Tua. Di kesempatan ini kita akan mengangkat tema kesederhanaan Bung Hatta. Saya akan mulai dengan kata bijak beliau. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Beliau memang tidak meninggalkan harta benda, namun ia memberikan legasi, yaitu keteladanan. Seorang pemimpin sederhana dengan cinta yang megah yang meninggalkan legasi, warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Selain meninggalkan kemerdekaan, ada banyak karakter beliau yang patut diteladani. Khususnya di saat ini, ketika bangsa Indonesia terserang akut pandemi korupsi. Salah satunya adalah karakter kesederhanaan murni tanpa pencitraan dan teladan kejujuran. Di saat banyak model kesederhanaan para elit Indonesia yang penuh kepura-puraan, di mana berakting low profile, bergaya ndeso, tapi kebijakannya tak pro rakyat dan lebih membela elit oligarki, maka keteladanan Bung Hatta bisa menjadi kaca benggala untuk mengoreksi diri. Berkaitan dengan karakter kejujuran, Bung Hatta pun layak diteladani. Untuk menginspirasi generasi sekarang, para aktivis anti korupsi menginisiasi Bung Hatta Award agar bermunculan sosok yang meneladani jalan kesederhanaan dan kejujurannya. Bung Hatta adalah tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Bung Karno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Berikut beberapa kisah keteladanan Bung Hatta. Sumpah Palapa Bung Hatta. Kalau Gajah Mada dalam mewujudkan visinya menyatukan Nusantara terkenal dengan Sumpah Palapa, di mana beliau bersumpah tidak akan makan buah palapa, menikmati kesenangan duniawi, sebelum bisa menyatukan Nusantara. Demikian juga Bung Hatta. Sebagai sosok pejuang kemerdekaan, beliau mempunyai sumpah palapa sendiri, di mana tidak akan menikah sebelum bisa mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dibuktikan sungguh-sungguh. Ia menikahi Rahmi Hatta pada 18 November 1945, 3 bulan setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada usia 43 tahun. Yang uniknya adalah mas kawinnya adalah sebuah buku berjudul Alam Pikiran Yunani, karangannya sendiri. Buku inilah yang ia buat selama masa pembuangan di Banda Neira tahun 1930-an. 3 hari setelah pernikahan digelar, mereka tinggal di Yogyakarta. Dari pernikahan ini ia dikaruniai 3 orang putri bernama Miutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. 2. Selama masa pengasingan di Digul, ia menolak bekerja sama dengan penguasa setempat walaupun diiming-imingi upah 3 kali lipat. Selama diasingkan ke Bovendigul, Bung Hatta memboyong semua koleksi bukunya. Ia habiskan sebagian besar waktunya dengan membaca dan menulis. Namun ia juga amat peduli pada para tahanan. Gaji yang ia dapatkan selalu dibagi pada kawan-kawan yang kekurangan. Padahal gajinya hanya 2,5 holden saja. Kalau saja ia mau bekerja sama dengan penguasa, ia bisa mendapatkan 7,5 holden per bulan, serta hidup lebih enak. Tapi ia menolak, bahkan uang dari Menteri Jajahan Coligny pun ditolak mentah-mentah. Selain membaca buku, ia juga membuat kursus untuk para tahanan. 3. Pasca mengundurkan diri dari Wakil Presiden Indonesia, hidupnya sangat sederhana. Bahkan sempat tak mampu membayar rekening listrik. Setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Rahmi mengakui kalau hidup keluarganya sangat sederhana, bahkan kritis. Uang tabungannya bahkan tak cukup untuk membeli mesin jahit yang diidam-idamkan karena kebijakan pengurangan nilai mata uang. Suatu saat, Hatta menerima rekening listrik yang jumlahnya cukup tinggi. "Bagaimana saya bisa membayarnya dengan uang pensiun saya?" kata Bung Hatta. Ia lalu meminta Gubernur Ali Sadikin lewat surat agar uang pensiunnya dipotong untuk membayar tagihan listrik. Pada akhirnya, Pemprov DKI kemudian menanggung biaya listrik dan PAM Bung Hatta. Hatta juga menolak semua jabatan komisaris, baik dari perusahaan nasional maupun perusahaan asing.
Dia merasa tidak bisa bertanggung jawab pada rakyat jika mengambil jabatan itu. Menurut Hatta, apa kata rakyat nanti kalau dia menerima jabatan sebagai komisaris? Bung Hatta juga menolak jabatan di Bank Dunia. 4. Setelah pensiun, ia mengisi harinya dengan menulis buku dan mengajar, tapi namanya tetap disegani dan dihormati orang-orang. Pasca pensiun dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bung Hatta mendapatkan penghasilannya dari menulis buku dan mengajar. Meskipun kehidupannya cukup sulit, ia tak lupa membantu orang yang membutuhkan. Tak heran banyak yang masih menghormatinya, meski tak ada jabatan dan harta. Tahun 1957, ia mendapat undangan dari pemerintah RRT, tepatnya dari Perdana Menteri Chou En-lai. Setibanya di Tiongkok, ternyata rakyat di sana menyambut dengan meriah dan masih menganggapnya sebagai a great son of his country, meski tanpa jabatan. 5. Kembalikan dana taktis Wapres. Hatta bukan orang kaya. Gajinya sebagai wakil presiden selalu habis digunakan untuk membeli buku. Dia juga tidak pernah mau main ambil uang yang bukan haknya. Hatta pernah menyuruh asistennya mengembalikan dana taktis wakil presiden sebesar Rp25.000. Padahal jika tidak dikembalikan pun tidak apa-apa. Dana taktis itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Tapi Hatta orang jujur yang punya kehormatan. 6. Maaf, itu uang rakyat, saya tak mau terima. Pada 1970, Bung Hatta berkesempatan kembali menjejakkan kaki ke bumi Cendrawasih, tepatnya Tanah Merah Irian Jaya, tempat dia pernah dibuang oleh Belanda. Rupanya, meski sudah menjadi mantan pejabat pemerintah yang mensponsori perjalanan itu masih memperlakukan Hatta bak pejabat tinggi negara. Setiba Hatta di Irian, sekarang Papua namanya, seseorang menyodorinya amplop tebal berisi uang. Hatta sontak menolaknya. Bagi dia, sudah mendapatkan fasilitas untuk bisa kembali berkunjung ke daerah itu saja sudah lebih dari memadai dan patut disyukuri. Maaf saudara, itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan, kata Bung Hatta tegas. Iding Wangsa Wijaya yang selama puluhan tahun menjadi sekretaris pribadi Hatta mengungkapkan peristiwa itu dalam bukunya Mengenang Bung Hatta. Pada bagian lain, buku terbitan Toko Gunung Agung pada 2002, Wangsa juga menulis bahwa dirinya pernah kena teguran Hatta karena menggunakan 3 helai kertas dari kantor sekretariat wakil negara. Ia dipersalahkan karena menggunakan aset negara untuk membalas surat yang bersifat pribadi. Hatta kemudian mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya. Masih terkait soal kertas, Gemala Rabia Hatta, putri keduanya, pun mengaku pernah kena tegur sang ayah. Alkisah, Gemala yang menjadi pekerja paruh waktu di konsulat RI di Sydney pada 1975 pernah mengirim surat menggunakan amplop berkop konsulat jenderal. Teguran itu tertuang dalam surat balasan yang diterima Gemala dari sang ayah beberapa waktu kemudian. Ada yang satu ayah mau peringatkan kepada Gemala. Kalau menulis surat kepada ayah dan lain-lain, janganlah dipakai kertas konsulat jenderal RI. Surat-surat Gemala kan surat privat, bukan surat dinas. Jadinya tidak baik dipakai kertas konsulat. Dari situ Gemala mafhum betapa rigidnya Hatta dalam memisahkan mana milik negara dan mana milik pribadi. Walaupun sepertinya sepele, hanya selembar amplop, kata Gemala. Kesederhanaan, kejujuran, dan integritas semacam itulah yang membuat sejumlah aktivis menjadikan Bung Hatta sebagai sosok panutan dalam pemberantasan korupsi. Di tengah praktik korupsi yang bersifat masif seperti sekarang ini, pejabat seperti Bung Hatta bukannya tidak ada sama sekali. Cuma jumlahnya sangat sedikit dan menjadi anomali di antara kebanyakan penyelenggara negara. Orang-orang yang menyerupai Bung Hatta ini dianggap sesuatu yang aneh. Sadar akan hal ini, para aktivis anti korupsi lalu memprakarsai pemberian Bung Hatta Award. Tujuannya tak lain adalah memunculkan tokoh-tokoh publik yang bisa menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin lain dan masyarakat umum. Sekaligus untuk membuktikan bahwa pejabat publik berbuat baik, tidak kotor, dan korupsi itu bisa.
7. Mimpikan sepatu Bailey sampai meninggal tak terbeli. Dalam buku Untuk Republik, kisah-kisah teladan kesederhanaan tokoh bangsa karya Faisal Basri dan Haris Munandar, salah satunya ditampilkan kisah kesederhanaan Bung Hatta. Dalam buku itu diceritakan bahwa hingga akhir hayat, Hatta tidak pernah memiliki sepatu merek Bailey yang diimpikannya. Tak lama setelah wafat pada 14 Maret 1980, keluarga Bung Hatta menemukan lipatan guntingan iklan lama dalam dompetnya. Iklan itu adalah iklan sepatu merek Bailey yang dulu disimpannya. Bung Hatta memilih untuk tidak memilikinya. Padahal dengan jabatannya sebagai wakil presiden, apalagi dia juga berasal dari keluarga yang tak kekurangan, bukan perkara sulit untuk mendapatkan sepatu itu. Hatta bersikukuh memilih untuk tidak memilikinya karena dia memilih untuk hidup sederhana. 8. Demi rahasia negara, gagal membeli mesin jahit. Jika Hatta mendambakan sepatu Bailey, sang istri yakni Rahmi Hatta sangat menginginkan sebuah mesin jahit. Bukannya apa-apa, Rahmi berharap dengan mesin jahit dia bisa menghemat pengeluaran keluarga. Sebab dengan menjahit sendiri, dia bisa menghemat pengeluaran untuk membeli baju untuk dirinya dan keluarga. Setiap bulan dia menyisihkan uang belanja bulanannya untuk ditabung. Setelah sekian lama, akhirnya uang pun terkumpul dan hampir mencukupi untuk membeli sebuah mesin jahit. Tapi ketika hendak membeli mesin jahit, tiba-tiba pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan nilai uang rupiah. Uang dari 100 rupiah menjadi 1 rupiah. Walhasil uang tabungan Rahmi jatuh nilainya dan tak bisa membeli mesin jahit. Dengan sedih ia mendatangi suaminya. Pak, Bapak kan seorang wakil presiden, pasti tahu bahwa pemerintah akan mengadakan snaring, potong nilai uang. Mengapa Bapak tidak memberitahu kepada Ibu? Bung Hatta menjawab, Bu, itu kan rahasia negara. Kalau Bapak beritahu pada Ibu, berarti itu bukan rahasia lagi. 9. Naik haji dari honor menulis. Saat ini seorang pejabat naik haji dengan fasilitas negara adalah hal yang jamak. Andai Hatta masih hidup, jangan pernah sekali-kali menanyakan perkara itu kepadanya. Sudah pasti akan ditolaknya mentah-mentah fasilitas tersebut. Pada 1952, Hatta hendak melakukan ibadah haji bersama istri dan 2 saudarinya. Waktu itu Bung Karno menawarkan agar menggunakan pesawat terbang yang biayanya ditanggung negara. Tapi Hatta menolak karena ingin pergi haji seperti rakyat biasa. Akhirnya Hatta bisa menunaikan haji bukan dari negara, melainkan dari hasil honorarium penerbitan beberapa bukunya. Yang terakhir, menginspirasi Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng, Imam Santoso, adalah jenderal polisi yang melegenda karena kejujuran dan kesederhanaannya. Kapolri untuk periode 1968 sampai 1971 ini tetap saja terkagum-kagum terhadap kesederhanaan Hatta. Kebersahajaan Hatta membuat Hugeng malu untuk berbuat hina seperti korupsi. Dia sampai mengelus dada saat tahu betapa miskinnya Hatta ketika mundur sebagai Wapres RI 1956. Saat itu dia diberitakan hanya punya tabungan 200 rupiah. Uang pensiunannya pun tak cukup untuk membayar listrik, ungkap Hugeng dalam buku memoarnya. Sebagai perbandingan, kala itu gaji prajurit terendah TNI adalah kisaran 125 sampai 150 rupiah per bulan. So bisa dibayangkan kondisi Hatta pada saat itu. Semoga dengan teladan Bung Hatta ini kita semakin terdorong untuk hidup lebih sederhana, jujur, dan berkarakter teguh untuk berdiri membela negara dengan berkontribusi untuk kepentingan orang banyak, bukan memperkaya diri. Semoga mencerahkan. Salam patriot, saya Chandra Tua, mohon undur diri.